Rinda, kamu udah belajar tentang hukum Newton belum? Kita kan ada kerja praktek bareng Nopal, Boyke, Patayat hari ini. Tapi aku belum ada belajar nih mengenai hukum Newton. Gimana ya? Hah? Kok belum? Kita kan mau praktek. Gimana praktek yang mau bagus kalau kita aja nggak paham materinya gimana? Ya udah nggak apa-apa. Nanti lihat jelasin lah hukum Newton itu apa. Yaudah yuk kita berangkat sekarang. Nanti kita telat. Yeay, makasih Aliha. Sip, dengan senang hati. Oh iya, tadi mau udah jelasin yang mana nih? Karena Rinda belum tahu nih materinya. Coba Leha jelasin deh apa itu hukum Newton. Gini Rin. Jadi, hukum Newton itu adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Nah, jadi hukum Newton itu ada 3. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Yaudah, kita bahas satu-satu dulu. Mulai dari hukum 1 Newton. Nah, di hukum 1 Newton itu berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam. Sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap atau kita biasa menyebutnya GLB, selama tidak ada gaya dari luar yang mempengaruhinya. Nah, jadi kalau ada benda yang ingin bergerak, ya harus ada gaya mengenainya. Nah, itu juga tuh diajar dalam Islam. Untuk membuat suatu pergerakan atau kemajuan dalam hidup dibutuhkan pula gaya. Nah, dorongan dari diri sendiri atau dari orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Penggalan surah Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah gak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubahnya sendiri. Kan relate. Kalau contoh hukum 1 Newton dalam sehari-hari itu seperti apa ya, Liha? Iya itu. Jadi gini nih, misal kayak kita lagi naik mobil nih. Mobilnya kan melaju dengan kecepatan konstan. Jadi ketika mobil tersebut mengerem mendadak, maka tubuh kita akan terdorong ke depan secara otomatis kan? Nah, hal ini yang sesuai dengan bunyi hukum 1 Newton, yaitu benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Alhamdulillah, udah paham nih. Jadi begitu ya hukum 1 Newton. Terima kasih Aliha. Nopal, Aliha dan Arinda belum sampai juga ya? Sambil nunggu, aku mau tanya mengenai hukum Newton 2. Soalnya masih bingung nih. Oke boy, ide bagus. Jadi boy, hukum 2 Newton berbicara mengenai hubungan antara gaya konstan benda terhadap percepatan yang timbul pada benda tersebut, serta hubungan antara massa benda terhadap percepatan yang ada akibat gaya konstan beda. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Berarti, semakin besar gaya yang kita berikan, maka pergerakan benda semakin besar. Begitu juga pergerakan hidup. Semakin besar gaya yang kita berikan pada hidup kita, maka pergerakan dan kemajuan hidup kita akan lebih cepat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jasiyah ayat 22 yang berarti, dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. Allah Maha Adil dan bijaksana. Benda akan bergerak lebih cepat jika diberi gaya yang lebih. Begitu pula hidup akan lebih cepat bergerak dan maju jika diberikan gaya yang lebih besar. Tidak akan ada yang dirugikan. Oh gitu. Nah, untuk contoh hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari gimana? Menurutku, contohnya seperti ketika kita memberi beban di atas mobil mainan tersebut, lalu kita dorong dengan kekuatan yang sama dengan sebelum diberi beban. Maka, gerakan mobil mainan tersebut nggak akan secepat tadi. Hal ini sesuai dengan pernyataan hukum 2 Newton, bahwa semakin besar massa benda, maka semakin kecil percepatan benda. Jadi, kalau massa bendanya lebih besar, maka gaya yang diberikan pada benda juga harus lebih besar. Oke, sekarang aku paham. Oke, boy. Yat,
Coba jelaskan mengenai hukum Newton 3 karena kita bakal praktek nih. Tahu dong, jadi hukum 3 Newton berkaitan dengan gaya aksi reaksi. Apa itu gaya aksi reaksi? Gaya aksi reaksi maksudnya adalah ketika suatu benda diberikan gaya aksi, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi, yakni gaya yang sama besar, tapi arahnya berlawanan. Hal tersebut sesuai dengan hukum 3 Newton yang berbunyi, jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama, namun dengan arah yang berlawanan. Nah, contoh penerapannya adalah roket air. Roket air dapat meluncur ke atas karena adanya gaya dorongan air ke bawah. Nah, gaya dorongan ke bawah ini adalah gaya aksi. Lalu, sebagai akibatnya, lantai memberikan gaya dorongan yang sama besar ke arah berlawanan dengan arah gaya aksi tadi, yaitu ke arah atas. Nah, gaya dorong lantai ke atas inilah yang disebut sebagai gaya reaksi. Alhamdulillah, udah pada paham. Kalau gitu, yuklah kita praktek hukum Newton yang ketiga. Praktek hukum 3 Newton. Nah, bahan-bahannya bisa disiapkan yaitu balon, ada pipet atau sedotan, pisau, selotip, dan benang. Nah, caranya ialah masukkan benang ke dalam pipet. Nah, bisa dibantu dengan menggunakan jarum pentul. Lalu, tiup balon dan ikat menggunakan karet dan rekatkan sedotan menggunakan selotip. Dan lihat apa yang terjadi. Nah, dari praktek hukum 3 Newton tersebut, kira-kira kenapa ya balon berguncang? Nah, balon berguncang ke sebelah kiri karena angin yang keluar dari balon ke kanan memberikan reaksi, yaitu mendorong balon ke arah sebaliknya, yang kita kenal sebagai F aksi sama dengan min F reaksi, atau gaya aksi sama dengan gaya reaksi negatif. Jadi gitu ya materi tentang hukum Newton baik 1, 2, 3. Semuanya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Iya Liha, alhamdulillah aku sekarang udah paham. Ternyata Al-Quran menjelaskan ya semuanya dengan rinci tentang alam dan aktivitas-aktivitasnya. Iya benar apa kata Rinda, Maha Suci Allah dengan segala kebesarannya. Mantap kawan-kawan. Oh ya Fatihat, gimana? Ada kesulitan nggak? Iya nih, ada yang mau tanya nggak ya? Alhamdulillah, aku udah paham semuanya juga kok. Nah, untuk memaksimalkan pemahaman kita, selanjutnya ada contoh soal mengenai hukum Newton. Disimak ya guys. Kita masuk ke contoh soal dan pembahasan dimulai dari hukum 1 Newton dengan soal sebuah batu ditarik dengan 3 gaya seperti gambar di atas. Nah, berapakah resultan gayanya? Ayo mari kita cari. Nah, di batu tersebut kita lihat ada 3 gaya. Nah, di sebelah kiri ada 40 Newton, sebelah kanan ada 26 Newton dengan 14 Newton. Nah, kita namain aja F1 sama dengan 40, F2 sama dengan 26, dan F3 sama dengan 14. Lalu, resultan gaya sama dengan F2 ditambah F3 dikurang F1. Nah, kenapa F2 ditambah F3? Karena arahnya sama, yaitu ke kanan. Maka caranya yang pertama adalah menjumlahkan dahulu, baru dikurangi dengan F1. Nah, mengapa dikurang? Karena gaya pada batu tersebut adalah tarik-menarik. Nah, baru masukkan angkanya, 26 ditambah 14 dikurang 40. Kita dapat hasilnya yaitu 0 Newton. Nah, karena sigma F sama dengan 0, maka batu tidak akan bergerak. Karena sesuai dengan hukum kelembaman, yaitu jika benda mula-mula diam akan terus diam ketika tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Nah, di contoh soal hukum 2 Newton adalah benda bermassa 1 kilo bergerak dengan percepatan konstan sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Nah, berapakah besar gaya yang mempengaruhinya?
Nah, diketahui masanya 1 kilo, percepatan atau A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat, dan ditanya gayanya. Nah, jawabnya adalah sigma F sama dengan M dikali A. Nah, ini merupakan rumus dari hukum 2 Newton. Nah, lalu kita masukkan angkanya, M sama dengan 1 kilo dikali A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat, dan kita dapatkan sebesar 5 Newton. Nah, selanjutnya adalah contoh soal dari hukum 3 Newton. Nah, sebuah mobil bertabrakan dengan sebuah truk bermuatan penuh. Nah, kendaraan manakah yang memperoleh percepatan lebih besar? Nah, pembahasannya, sesaat setelah tabrakan, mobil mengerjakan gaya pada truk. Nah, jadi ketika truk dan mobil bertabrakan, maka pasti benturan yang lebih keras didapat oleh mobil, karena truk memberikan reaksi dengan mengerjakan gaya pada mobil.